pengetahuan. Nah, ini tadi pentingnya sanad keilmuan itu tadi selalu direspon dengan lemah lembut. Itu kan memberikan contoh. Yang bagaimana sih keadaan psikis anak yang ditinggal salah satu orang tua atau kedua orang tuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal Universitas Islam Darussalam Ciamis pada program UID Talks. Saya, Imam Sahal Ramdhani, akan menjadi host Anda pada sesi kedua kali ini. Telah hadir bersama kita salah seorang intelektual muda Kabupaten Ciamis yang juga aktif menjabat sebagai Wakil Rektor 2 Universitas Islam Darussalam Ciamis. Beliau adalah Bapak Dr. Ahmad Nabil Athoillah, STAHI MHum, yang akrab disapa Ang Nabil. Assalamualaikum Ang. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Ang ya? Alhamdulillah. Baik. Beliau dikenal tidak hanya aktif di lingkungan akademik kampus, tapi juga aktif bahkan seringkali membidani lahirnya kegiatan-kegiatan kultural di Kabupaten Ciamis. Salah satunya adalah kegiatan Raudhoh Cidewa yang kerap dilaksanakan rutinan per bulan pada tanggal 17. Betul, betul, Alhamdulillah. betul. Di tengah kesibukan beliau dalam berbagai kegiatan baik akademik maupun kultural, beliau menghasilkan satu buah riset. Yang riset itu menjadi tema topik diskusi ataupun dialog kita pada UID Talks sesi kedua kali ini, yaitu topik berjudul Manajemen Pendidikan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran dalam Membentuk Akhlak Mulia. Kiranya isu dan fenomena ini menjadi fenomena yang menyehari, Ang. Saya kira para pemirsa juga seringkali melihat, memperhatikan, dan bahkan juga terlibat dalam fenomena Tahfidzul Quran. Sebagai sebuah isu yang cukup menjanjikan kiranya riset ini, tentu saja para pemirsa juga penasaran. Oleh karena itu, mohon kiranya diceritakan latar belakang di balik riset tersebut. Silakan. Terima kasih kepada Pak Imam Sahal Ramdhani, STHI MAG. Saya biasanya manggilnya Imam ya. Betul. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini saya diberi kesempatan oleh Ibu Rektor Universitas Islam Darussalam untuk mengisi di bagian kedua UID Talks. Ya. Menjadi salah satu program YouTube yang ada di channel resmi Universitas Islam Darussalam Ciamis, yang itu juga di dalamnya ada beberapa video-video atau program-program lainnya, termasuk ada seminar, ada kuliah subuh dan lain-lain. Dan berkaitan dengan pertanyaan barusan bahwa latar belakang riset ini atau latar belakang penelitian yang saya lakukan itu muncul dari kegelisahan saya melihat fenomena menjamurnya pesantren Tahfidzul Quran atau sekarang biasa disebut dengan rumah tahfidz, yang betul-betul hampir di setiap desa maupun kota itu ada, selalu ada. Dan pikiran saya pada waktu itu, kenapa banyaknya tahfidzul Quran ini atau pesantren atau rumah tahfidz ini tidak dibarengi dengan kualitas akhlak peserta didik atau generasi mudanya, generasi remaja yang ada di Indonesia. Banyak sekali permasalahan-permasalahan peserta didik yang terjadi di Indonesia. Dan kita juga tidak bisa menutup mata, kita melihat banyak video-video yang menampilkan murid atau peserta didik berani melawan gurunya, bahkan hingga melakukan kekerasan fisik. Belum lagi tawuran antar sekolah, belum lagi pelecehan seksual, belum lagi kenakalan-kenakalan remaja lainnya yang itu bisa kita dapatkan informasinya di koran elektronik atau di media sosial yang kita ikuti. Jadi rumah tahfidz atau pesantren tahfidzul Quran ini menjadi isu yang
menarik, isu yang harus dikaji lebih mendalam. Tambah lagi saya membaca di beberapa koran elektronik, ya betul. Ada kasus-kasus yang ini juga menjadi otokritik bagi seluruh, ya betul, seluruh pengurus pondok pesantren ya. Di sini ada contoh pesantren atau rumah tahfidz yang ada di Bandung. Itu terjadi kasus atau bahasa kasarnya pemerkosaan, ya, bahasa halusnya. Jadi terjadi di salah satu rumah tahfidz yang ada di Bandung. Nah, ini juga menjadi permasalahan serius. Kenapa rumah tahfidz yang seharusnya mengajarkan kepada kita akhlakul karimah, tetapi gurunya sendiri memberikan contoh yang tidak baik. Tetapi ini tidak berarti rumah tahfidz seluruhnya atau digeneralisasi seperti itu, tidak. Ini hanya sebagian kecil saja. Hanya saja sebagian kecil ini harus menjadi perhatian serius bagi kita sebagai otokritik siapa saja yang mengurusi pesantren, khususnya pesantren Tahfidzul Quran. Nah, selain itu, peneliti juga memiliki kegelisahan bahwa rumah tahfidz atau pesantren tahfidz ini, para pengelola dan pendirinya apakah memiliki sanad ketersambungan, ya, hafalan Quran kepada guru-guru sebelumnya. Karena sangat penting sanad keilmuan ini dalam menghafal Al-Quran. Tidak boleh seseorang yang sudah hafal Quran tetapi dia menghafalnya secara otodidak, lalu tiba-tiba membuka rumah tahfidz dengan tujuan komersil. Ya, dan itu yang harus kita waspadai. Dan ternyata beberapa rumah tahfidz dan pesantren tahfidz yang memiliki kasus tadi itu ternyata tidak ada izin operasionalnya. Problematik ya. Betul, tidak ada izin resmi terhadap kepada pemerintah setempat, pemerintah daerah. Maka ini menjadi perhatian serius bagi saya seorang peneliti, ingin mengerti bagaimana sih manajemen pendidikan pondok pesantren Tahfidzul Quran di dalam membentuk akhlakul karimah, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan akhlak mulia. Kiranya itu untuk latar belakang dari riset ya, atau penelitian yang saya kira saya cukup shock juga dengan isu yang tadi disampaikan, dan saya kira ini menjadi suatu persoalan yang kadang mungkin kita tidak mau dengar, tapi itu menjadi wajah dari kita semua. Pertanyaan ini mungkin tajam, kritis, tapi sekali lagi seperti yang Ang Nabil tadi sampaikan, ini adalah otokritik untuk kita semua. Jadi mungkin telinga kita sakit mendengarnya, tapi ya kita harus berbenah diri. Dan ini menunjukkan bahwa lagi-lagi riset ini menyimpan sebuah hal yang menjanjikan. Lebih dari itu, kalau begitu Ang, setelah riset ini dilakukan, apalagi temuan-temuan yang menarik dari lapangan? Tadi salah satunya terkait adanya problem ketiadaan sanad, betul ya, dari guru-gurunya, tidak ada izin operasional, bahkan muncul kasus-kasus ruda paksa dan sebagainya di lembaga tersebut. Selain itu, kira-kira apa lagi yang bisa ditunjukkan? Ya, terima kasih. Jadi saya juga ingin memastikan apakah ini hanya sebatas asumsi, sebatas prejudis, sebatas prasangka belaka ya, atau prejudis itu sendiri, atau ini betul-betul terjadi di hampir setiap rumah tahfidz atau pesantren tahfidz. Oleh karena itu, saya melakukan penelitian ini sekaligus ingin membuktikan apakah benar ini terjadi di setiap pondok pesantren tahfidz atau hanya sedikit saja, sebagian kecil saja dari beberapa pesantren tahfidz dan rumah tahfidz yang menjamur saat ini. Nah, ada banyak hal-hal menarik khususnya di tempat penelitian yang saya teliti. Tentu di lokasi penelitian yang awalnya saya mengira pesantren tahfidz itu dikhususkan untuk orang-orang atau remaja yang di tingkat
lanjut ya, atau di tingkat menengah pertama, atau dalam singkatan sebut dengan SMP ya, sekolah menengah pertama. Kalau di Kementerian Agama adalah Madrasah Tsanawiyah. Saya kira seperti itu. Ternyata di lapangan banyak ada beberapa, dan termasuk yang saya teliti adalah pesantren tahfidz yang khusus untuk tingkat dasar. Tingkat dasar. Tingkat dasar. Ini menarik karena di pesantren ini hanya menerima anak-anak yang masih bersekolah di tingkat dasar, atau di nomenklatur Kementerian Agama disebut dengan Madrasah Ibtidaiyah, MI. Dan ini sangat menarik. Bahkan memunculkan pertanyaan selanjutnya bagi saya seorang peneliti. Karena kelas 1 MI atau kelas 1 S sudah dipisahkan dengan orang tua. Ini kan menarik ya. Ada pro dan kontra tentunya. Ada saya sebagai peneliti memiliki pendapat tersendiri. Apakah siap ya? Apakah siap anak yang baru masuk kelas 1 MI atau 1 SD ya, itu dipisahkan secara langsung atau dijauhkan secara langsung oleh orang tuanya dan ditinggal di pondok pesantren? Ini juga menjadi hal yang menarik karena awalnya saya berpikir pesantren tahfidz dan rumah tahfidz itu khusus untuk yang sanawiyah aliyah saja atau SMP SMA saja. Tapi ternyata di salah satu pesantren yang saya teliti ini ternyata anak-anak di tingkat dasar. Nah, itu ya, itu yang pertama. Selanjutnya, yang kedua juga di pesantren, salah satunya di pesantren, ada 2 pesantren yang saya teliti. Nah, yang satu pesantrennya itu anak-anak yatim piatu. Ini juga menjadi hal menarik karena pesantren Tahfidzul Quran ini kan memang dikhususkan untuk mendidik atau mencetak karakter ya, karakter generasi muda yang Qurani. Itu. Kata kuncinya di situ. Ya. Tetapi anak-anak yang menghafal Quran ini ternyata memiliki masalah-masalah keluarga ya. Ada yang yatim karena yatim hidup ya, karena perceraian antara kedua orang tuanya. Ada juga yang yatim karena bapaknya meninggal. Jadi ini juga menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Ya, bagaimana sih keadaan psikis anak yang ditinggal salah satu orang tua atau kedua orang tuanya, tetapi diharuskan untuk menghafal Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, juga di pesantren yang saya teliti, ya, ini juga memiliki ada 2 perbedaan. Yang satu itu mengajarkan akhlak itu dengan merujuk kepada referensi kitab-kitab klasik atau kutubut turats, atau kita di pesantren biasanya menyebut dengan kitab kuning. Nah, kitab kuning di pesantren Darussalam kampus Pawindan itu merujuk atau menggunakan kitab Akhlaqul Banin karya Syekh Umar bin Ahmad Baroja, salah seorang kiai dari Surabaya, dari Ampel, Surabaya, keturunan Yaman, keturunan para habaib di Yaman. Ini juga menjadi kitab yang sudah umum yang dirujuk oleh beberapa pesantren yang ada di Indonesia, kitab Akhlaqul Banin. Akan tetapi di pesantren Nurul Amal atau di pesantren yang satunya itu tidak menggunakan referensi kitab turos, melainkan tematik ya, hanya mengambil tema-tema akhlak apa saja yang nanti akan disampaikan atau diceramahkan kepada para santri. Nah, jadi di sini juga ada yang menarik nih, ada perbedaan sumber referensi. Nah, tapi tidak disebutkan oleh
oleh narasumber pada waktu itu mengambil dari kitab apa. Hanya saja mereka menyebutkan tematik. Misalnya dalam tema sabar nanti ngambil ayat-ayat, dalil-dalil tentang kesabaran gitu. Kalau misalnya tentang temanya akhlak baik terhadap teman, menolong teman, nanti munculkan ayat-ayat, hadis-hadis tentang ta'awun gitu. Itu kiranya untuk beberapa hal yang saya dapatkan yang menarik yang ada di lokasi penelitian. Banyak sekali temuan yang tadi saya kira itu menginspirasi kita semua terkait dengan bagaimana kondisi di lapangan, bagaimana pendidikan tahfidzul Quran kemudian dilaksanakan. Yang kemudian juga tadi disampaikan oleh Ang Nabil dari riset ini, yaitu terkait dengan highlight, terkait bagaimana akhlak itu kemudian juga menjadi salah satu poin di pesantren tahfidz. Tentu garis tebal atas isu tentang akhlak ini saya kira menarik juga untuk kita bincangkan. Nah, sebentar, jadi tadi disampaikan dan dikutip oleh Ang terkait dengan tarbiyatul aulad, bagaimana pembentukan akhlak bil qudwah. Saya kira ini menarik untuk kita eksplor. Gimana selanjutnya itu, Ang, maksudnya? Ya, yang pertama di pesantren ini tentu guru, kiai, para ustadz itu harus memberikan suri tauladan, contoh. Tidak mungkin guru mengajarkan berkata jujur tetapi gurunya sendiri berbohong ya. Nah, kalau merujuk kepada teorinya Syekh Nasih Ulwan di dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad, itu disebut dengan tarbiyah bil qudwah atau pendidikan dengan suri tauladan atau pendidikan dengan uswah, dengan contoh. Maka ini menjadi penting. Bagaimana mungkin kita mengajarkan akhlak baik ketika gurunya atau kiainya tidak memberikan contoh yang baik? Atau dalam istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari gitu kan. Bahkan murid bisa mencontoh jadi lebih jelek. Maka ketika guru bisa memberikan contoh adab tata cara kencing yang sesuai dengan syariat Islam, maka para murid pun akan mencontoh. Ya, tidak mungkin murid mencontoh yang buruk ketika gurunya memberikan contoh yang baik. Tidak mungkin murid pemarah kalau gurunya lemah lembut. Misalnya kalau ada santri yang bolos, untuk yang pertama kalinya gurunya memberikan teguran dengan lemah lembut, dengan pertanyaan penuh kasih sayang, tidak mungkin si peserta didik ini akan memiliki karakter yang temperamental, karena setiap salah selalu direspon dengan lemah lembut. Itu kan memberikan contoh. Yang kedua, selanjutnya di pesantren ini juga mengajarkan pentingnya mengajar dengan ceramah atau dengan ta'lim, tadris dan ta'lim lah. Nah, kalau dalam teorinya Syekh Nasih Ulwan itu disebut dengan tarbiyah bin nasihah, ya, dengan nasihat. Nah, gitu. Jadi penting sekali seorang guru, seorang kiai, seorang ustadz untuk memberikan pengetahuan atau teori-teori bagaimana berakhlak yang baik. Nah, dalam teorinya Thomas Likona, kalau kita melihat konsepnya Thomas Likona itu ada yang disebut dengan moral knowing. Jadi sebelum si peserta didik mengimplementasikan ilmu-ilmu atau akhlakul karimah itu tentu harus dikasih dulu pengetahuan, pemahaman, moral knowing, pengetahuan dia tentang bagaimana sih etika atau moral atau akhlak sesama manusia. Selanjutnya, yang ketiga itu ada pembiasaan atau rutinitas santri di pesantren. Jadi santri dibiasakan untuk bangun jam 3 dini hari atau jam setengah 4 ya, sebelum subuh. Dibiasakan untuk dilatih, dimulai dengan sholat tahajud ya. Lalu habis itu menunggu subuh dengan tadarus Al-Quran atau sambil murojaah ya, hafalan-hafalan yang sudah dilakukan oleh para santri. Nah, kalau dalam konsepnya Syekh Nasih Ulwan itu tarbiyah bil adah,
Tarbiyah bil adah. Bil adah ya, dengan pembiasaan. Maka santri harus diberikan jadwal-jadwal dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali agar mereka terbiasa melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Selanjutnya ada kepembimbingan. Ya, para ustadz, para kiai, para guru yang ada di pondok pesantren itu membimbing dan mengawasi bagaimana sih perkembangan peserta didik, khususnya dalam menghafal Al-Quran dan juga dalam adab akhlaknya dia dengan sesama temannya, dengan gurunya. Ini harus diawasi. Nah, kalau dalam teorinya Syekh Nasyir Ulwan itu disebut dengan tarbiyah bil mulahadhah. Tarbiyah bil mulahadhah, yaitu dengan pengawasan, dengan kepembimbingan. Ya. Jadi nggak mungkin kita membiarkan santri atau peserta didik berkembang dengan sendirinya secara alamiah. Ya. Jadi berbeda dengan Montessori ya. Kalau Montessori itu kan teorinya anak-anak itu biar tumbuh berkembang secara alamiah. Nah, tapi kalau Syekh Nasyir Ulwan dibutuhkan ada pengawasan dan pengarahan ya, ketika dia sehari-hari hidup di pesantren. Kalau Montessori kan ya anak biarkan, jangan terlalu banyak diatur-atur. Udah biarin aja dia berkembang menemukan potensinya sendiri. Sedangkan kalau di pesantren tidak bisa ya, tidak bisa, tetap harus ada pengawasan dan tetap harus ada proses kepembimbingan atau kepengasuhan ya, seorang guru, seorang kiai terhadap santrinya atau peserta didik. Selanjutnya yang terakhir ada reward and punishment. Nah, ini juga penting. Ya, dalam pembentukan akhlak mulia atau akhlakul karimah, maka seorang ustadz, seorang kiai harus memiliki sistem atau aturan yang mengikat kepada para santri. Hanya saja untuk yang punishment ini memang ada perdebatan ya di dunia pendidikan saat ini, ada yang pro dan ada yang kontra. Akan tetapi bagi saya di pondok pesantren punishment ini tetap masih diperlukan, tentu dengan gradasi. Ya tidak bisa baru bolos sekali langsung di punishment di botak atau dicukur rambutnya misalnya baru satu kali bolos ya, harus ada gradasi, ada tahapan-tahapan. Okay. Harus ada tahapan-tahapan, ada akumulasi pelanggarannya. Tidak boleh baru pertama kali langsung dibotak. Mungkin nanti yang ketiga kali, yang keempat kali, yang kelima kali baru diberikan hukuman yang berat. Nah, ini juga penting. Kalau dalam teorinya Syekh Nasyir Ulwan disebut dengan tarbiyah bil uqubah ya. Atau kalau di pesantren dulu sering disebut dengan diiqab. Nah, diiqab itu berarti dihukum ya. Kalau di Darussalam itu disebut ditajir ya. Ditajir. Kalau di pesantren saya dulu disebut dengan diiqab, itu diberikan hukuman atau punishment. Ini juga untuk membentuk karakter mulia. Karena setiap peserta didik itu memiliki kecenderungan untuk bebas ya. Mereka punya naluri untuk ingin bermain, apalagi anak-anak tingkat dasar, jadi masih pengen lari-lari di masjid, masih pengen harere, masih pengen bercanda di dalam masjid, bercanda ketika sholat. Maka di sini harus ada punishment, penegasan. Jangan sampai kebiasaan bercanda ketika sholat itu dibawa sampai dia dewasa. Gitu. Itu kiranya. Ya, banyak hal yang tadi saya kira itu berkaitan, bahkan sering kita saksikan juga dalam kehidupan kita terkait dengan hal-hal tersebut. Termasuk juga bagaimana tadi akhlak itu menjadi poin penting, bagaimana seorang guru harus menjadi uswah, menjadi qudwah, kira-kira begitu. Ini juga sejalan dengan apa yang sering disampaikan bahwa Rasulullah itu akhlakuhul Quran, akhlak yang Quran. Dan kiranya ini mungkin menjadi spirit tadi ya di pesantren tahfidzul Quran. Selanjutnya kalau begitu dalam proses tadi tarbiyah, akhlak dan seterusnya, bagaimana kemudian nilai-nilai kultur dan etika tersebut itu bisa tereksternalisasi di kalangan sivitas pesantren, kira-kiranya begitu. Nah, ini menjadi sebuah hal yang saya kira perlu untuk kita eksplor. Silakan. Betul. Jadi nilai-nilai yang diajarkan di dalam pesantren itu akan memiliki output dan outcome ya. Jadi nanti santri itu akan memiliki
keunikannya tersendiri. Ya. Santri itu juga akan memiliki karakter yang berbeda dengan yang non santri gitu ya. Pasti akan ada beda pendidikan di pesantren dan pendidikan di luar pesantren. Nah, ada beberapa poin ya. Selama santri belajar di pesantren tahfidzul Quran, mereka pasti memiliki keunggulan-keunggulan. Terutama yang pertama, santri dan kiai itu memiliki hubungan yang emosional yang erat. Karena pertama, wali santri yang datang ke pesantren itu kan harus menitipkan, harus izin ya, harus menyerahkan sepenuhnya, mempercayakan kepada kiainya untuk anaknya dididik sedemikian rupa mengikuti aturan yang dibuat oleh kiainya. Nah, ini kan menjadi ciri khas pesantren. Ya, berbeda dengan lembaga pendidikan formal yang wali murid itu berhak untuk protes ketika ada aturan-aturan yang dirasa tidak cocok untuk anaknya, ya, karena tidak ada ikatan, ya, tidak ada ikatan batiniah, ya, ikatan batiniah, tidak ada pola hubungan emosional yang kuat karena tidak dipertemukan langsung antara wali murid dengan pimpinannya atau kiainya. Nah, ini akan menjadi satu konsep kalau di pesantren disebut dengan keberkahan ya, atau tabarukan ya. Inilah yang nanti akan menjadikan para santri memiliki kebermanfaatan yang konkret di tengah masyarakat ketika mendapatkan restu ridho dari orang tua dan gurunya. Selanjutnya, yang kedua, ada komitmen. Ada komitmen setelah dititipkan, maka ada komitmen yang harus disepakati dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pesantren. Nah, aturan-aturan ini nanti mau tidak mau harus dijalankan oleh para santri dan juga termasuk wali santri. Seperti contoh, semisal dilarang membawa handphone, dilarang membawa gadget misalnya. Itu kan harus diterapkan. Itu harus dibiasakan para santri tidak menggunakan smartphone atau handphone atau gadget selama proses pembelajaran di pondok pesantren. Selanjutnya, santri itu kan sudah terbiasa dengan simplicity atau hidup yang sederhana. Nah, tentu ini akan menjadikan dia pribadi yang nanti setelah lulus dari pesantren itu orang-orang yang tidak konsumtif atau terhindar dari hedonisme. Ya, santri itu kan ketemu lauk tahu tempe aja itu sudah kayak ketemu daging, ya. Betul. Karena rasa syukurnya itu sangat mendalam. Santri itu terbiasa makan apa adanya. Bahkan di beberapa pesantren salaf, santri itu ya harus masak sendiri. Ya. Tetapi di pesantren yang saya teliti ini memang sudah dimasakkan, hanya saja lauknya sederhana. Lauknya sederhana, bahkan kadang hanya dengan sayur, nasi dengan sayur, sambal, kerupuk saja. Ya. Jika ketemu tahu tempe itu udah rasanya daging, apalagi ketika makan daging itu sudah makan daging ayam tuh rasanya daging sapi, gitu ya. Itu kan menarik. Itu kan luar biasa, santri itu memiliki jiwa kesederhanaan yang jarang dimiliki oleh peserta didik atau orang-orang yang tidak pernah pesantren, gitu ya. Mereka bisa bahagia dengan hal-hal yang sederhana. Selanjutnya, santri itu sudah terbiasa melakukan apa-apa sendiri. Santri itu punya kemandirian yang luar biasa. Santri itu menyelesaikan segala sesuatu masalah itu sendiri tanpa bantuan orang tua kandungnya. Ya. Jadi ketika menghafal, ketika dituntut untuk menambah hafalan, ketika santri dituntut untuk menghafal hadis-hadis, itu mereka kan akan banyak sekali tekanan dari ustadz-ustadznya, dari kiai-kiainya. Akan tetapi santri terus belajar untuk menyelesaikan atau menanggung sendiri masalahnya. Dan di situ akan muncul kemandirian. Termasuk santri juga harus mengurusi dirinya sendiri. Dari mulai pakaiannya, ya.
ini kan akan melatih para santri terbiasa nanti setelah lulus dari pesantren tidak banyak mengandalkan orang lain. Dia mampu mandiri, mengurusi hidupnya sendiri. Santri kan tidak boleh ya, bahkan di 2 pesantren ini bahkan dilarang untuk laundry. Jadi harus latihan mencuci sendiri. Kecuali untuk tadi yang khusus di pesantren yang anak-anak gitu, yang pesantren yang anak-anak MI itu kan tidak mungkin nyuci ya, kelas 1, 2, 3 MI itu kan, bahkan sampai kelas 6 MI tidak mungkin bisa nyuci sendiri. Nah, khusus yang pesantren Darussalam di kampus Pawindan itu memang ada yang di sanawiyah, ya mereka sudah sanawiyah aliyah ini memang sudah diwajibkan untuk mencuci sendiri. Tidak boleh dilaundrykan, tidak boleh disimpan di laundry gitu. Harus dicuci sendiri. Itu kan juga menjadi bentuk kemandirian nanti jika mereka sudah terjun di tengah masyarakat itu siap dengan segala kemungkinan yang terjadi di tengah masyarakat. Selanjutnya di pesantren itu kan sangat-sangat memiliki ciri khas, yaitu togetherness, kebersamaan, togetherness. Jadi santri itu terbiasa selalu solid dengan temannya. Mau nggak mau harus hidup satu kamar bersama temannya. Santri itu terbiasa untuk saling tolong-menolong, bahkan saling pinjam-meminjam barang. Nah, ini kan membentuk solidaritas yang kuat di antara satu santri dengan yang lainnya. Dan ini nanti akan memberikan outcome di tengah masyarakat. Mereka terbiasa teamwork yang bagus, memiliki skill teamwork yang bagus. Jadi tidak individualis, tidak egois, tetapi betul-betul bisa berorganisasi dengan baik, bisa menjadi organisatoris yang ideal, bisa menjadi pemimpin di tengah masyarakat. Kiranya itu. Oke. Pesantren dan kita semua saya kira menjadi hal yang dekat. Ya. Namun ternyata setelah diteliti dalam riset Ang Nabil ini banyak hal yang kadang kita luput gitu, Ang. Ya. Kita tidak sadar terkait dengan itu. Termasuk tadi konsep nilai keberkahan, bagaimana itu ditanamkan dalam jiwa santri, termasuk tadi bagaimana kegiatan sehari-hari, termasuk menghidmah kepada guru, mengurus diri. Saya kira ini salah satu hal yang ditunjukkan dari riset Ang Nabil ini menunjukkan keunikan tadi ya. Salah satu temuan yang paling faktual dari lapangan terkait dengan pendidikan pesantren ini. Nah, kembali ke isu terkait dengan tradisi menghafal tadi, tahfidul Quran. Jika tadi nilai keberkahan itu kemudian menjadi salah satu panduan di pesantren dan seterusnya, lalu kaitannya dengan tradisi menghafal ini, apakah ini punya sebuah tradisi yang berulang-ulang? Artinya tradisi ini tidak muncul dari ruang hampa, kira-kira begitu. Ya. Apakah punya cantolan ke masa lalu ataukah seperti apa kiranya, Ang, terkait dengan transmisi tradisi ini? Silakan. Ya, betul bahwa tradisi menghafal itu sudah ada sejak era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu Rasulullah menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril dan langsung dibaca tartilan. Jadi Tartilan. Oke. Kata kuncinya di situ ya. Karena Rasulullah itu kan ummi, diartikan oleh sebagian, bahkan oleh jumhur ulama, tidak bisa membaca teks ya. Jadi via mendengar kan, mendengar lalu diucapkan. Jadi setelah diucapkan para sahabat duduk mendengarkan. Nah, gitu ya. Setelah Rasulullah mendapatkan wahyu, maka itu dihafal. Jadi awal metode atau awal tahfidul Quran ya sejak era Rasulullah. Akan tetapi di Nusantara, di Indonesia khususnya, tahfidz itu ada era pra kemerdekaan. Pra kemerdekaan. Ya, ada juga pasca kemerdekaan, gitu ya. Nah, tahfidz di era pra kemerdekaan itu sudah ada sejak tahun 1910 Masehi. Cukup lama ya, cukup awal ya. Betul. Jauh sebelum kemerdekaan bahkan. Nah, itu dipelopori salah satunya yang masyhur dan dikenal oleh banyak orang, yaitu
Kiai Haji Munawir, pendiri Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, ya? betul. Okay. Ya, itu yang menjadi pesantren rujukan para mahasiswa UIN Sunan Kalijaga ya. Itu banyak dari pesantren Krapyak Yogyakarta. Nah, itu sudah ada sejak 1910 Masehi. Maka era pasca kemerdekaan ini kegiatan tahfidzul Quran sudah secara sistematis dijalankan di pesantren Krapyak tersebut yang didirikan oleh Kiai Haji Munawir gitu. Nah, sedangkan pasca kemerdekaan ya itu dimulai oleh salah seorang kiai ya yang ada di Wonosobo, Jawa Tengah, yaitu Kiai Haji Muntaha, pondok pesantren Al-Asy'ariyah ya, Wonosobo, Jawa Tengah. Itu sudah pasca kemerdekaan, berarti sekitar tahun 1980-an. Ya. Itu juga sudah itu juga terkenal, pesantren terkenal yang khusus membina santri-santri yang ingin menghafal Al-Quran. Dan sanad keilmuan Kiai Haji Muntaha juga ke pesantren Krapyak juga ngambilnya tersambung dengan Kiai Haji Munawir. Nah, ini tadi pentingnya sanad keilmuan itu tadi tersambung dari, karena kan Kiai Haji Munawir itu kan belajar dengan para mufti di Mekah, para masyayikh yang ada di Mekah, para hufat yang ada di Mekah. Jadi punya sanad keilmuan. Kiai Haji Munawir ini tidak tiba-tiba ujuk-ujuk belajar otodidak menghafal Al-Quran. Lalu buka pesantren tahfidzul Quran. Tidak. Kiai Haji Munawir itu belajar dari para hufat yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Nah, dan Kiai Haji Muntaha juga tersambung sanad hafalannya ke Kiai Haji Munawir gitu ya. Jadi pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan, sanad atau keilmuan ini masih tersambung dengan baik. Nah, selanjutnya setelah pasca kemerdekaan itu mulailah musabaqah tilawatil Quran, MTQ pertama ya. Yaitu tahun 1981. Dari situlah mulai itu ada semarak mengapresiasi Al-Quran atau menfestivalkan Quran atau menjadikan Al-Quran itu sebagai kompetisi di situ. Dan seterusnya sampai sekarang bermunculanlah pesantren-pesantren tahfidz hingga di era saat ini yang tadi menjadi permasalahan saya di latar belakang itu. Nah, maka saya ingin menegaskan kembali bahwa apakah pesantren-pesantren atau rumah tahfidz saat ini yang menjamur di mana-mana itu memiliki sanad keilmuan dengan pesantren-pesantren tersebut yang tersambung dengan para hufat yang ada di Mekah dan memiliki otoritas dan ada bahasa sekarangnya sertifikatnya lah ya. Ada ijazahnya. Ada ijazahnya ketika seseorang khatam menghafalkan 30 juz Al-Quran. Itu ada ijazahnya, ada sertifikat. Nah, apakah rumah-rumah tahfidz ini memiliki sanad keilmuan itu? Nah, itu kadang menjadi pertanyaan saya. Dan alhamdulillah di tempat penelitian saya ini, alhamdulillah memiliki sanad-sanadnya masing-masing. Ya. Tersambung dengan para ulama-ulama terdahulu yang nyambung kepada para hufat di era pra-kemerdekaan. Itu kiranya. Oke. Tadi setelah dibedah sejarah panjang perkembangan transmisi tradisi ini, kemudian juga riset ini juga tadi menelusuri bagaimana dari masa ke masa, dari pra-kemerdekaan, pasca kemerdekaan, dan juga lagi-lagi poin yang menjadi penekanan dari riset ini bahwa pentingnya sanad juga tadi sudah disampaikan. Kemudian yang menjadi penasaran kita selanjutnya adalah bagaimana dalam proses transmisi ini, apakah memang begitu saja polanya, modelnya, tradisi tahfidz itu, atau kalau dalam bahasa Farafik itu kan ada transformasi. Ya. Ada transformasi, apakah ada perubahan bentuk kira-kira gitu dari masa ke masa itu? Ya. Silakan. Ya. Pertama dimulai sejak era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah itu pola atau metode menghafal Al-Qurannya adalah dengan as-sama' min qiraa'ah asy-syekh. Jadi kita mendengarkan syekh atau guru atau kiai atau dalam konteks ini nabi ketika membaca Al-Quran secara tartilan, didengerin, terus nanti para sahabat mengikuti dan menghafal. Nanti setelah diikuti bacaannya, dihafal dan nanti diajarkan. Yang kedua dengan qiraa'ah ala syekh.
Jadi sahabat setelah mendengar, menghafal, terus dibacakan lagi di hadapan Rasulullah. Apakah ini benar atau salah gitu. Jadi nanti ada pengecekan dari Rasulullah. Jadi metode yang pertama seperti itu. Jadi mendengar dulu, habis itu setelah dibaca, diingat, baru dia bacakan di hadapan gurunya. Nah, setelah itu tahfidzul Quran pasca kodifikasi dan penulisan mushaf itu modelnya talaki ya. Dan menghindari tashif. Nah, tashif itu dulu ada kesalahan pembacaan Al-Quran karena membaca mushaf. Tetapi tidak belajar langsung kepada kiainya atau kepada sahabat yang memiliki hafalan yang kuat. Jadi dulu sanad nih, ini dalil sanad nih, dalil pentingnya kenapa tadi awal tadi saya bilang bahwa rumah-rumah tahfidz, pesantren-pesantren tahfidz yang baru itu harus memiliki sanad keilmuan, karena di era kodifikasi Quran itu juga atau penulisan mushaf Al-Quran ditulis di lembaran-lembaran itu juga ada problem, ada masalah. Bahwa ketika menghafalkan Al-Quran hanya mengandalkan mushaf saja, itu nanti akan ada kesalahan dalam pembacaan. Harus disebut dengan tashif. Di sini dalam konteks ini itu nanti disebutkan sebagai tashif atau kesalahan membaca karena hanya mengandalkan tulisan di dalam mushaf tetapi tidak disetorkan kepada kiainya atau syekhnya atau ustadznya. Selanjutnya tahfidz era percetakan. Era percetakan ini kan Quran sudah dicetak secara masif melalui mushaf Al-Quran yang di Indonesia tentu mushaf Utsmani. Nah, tetapi ada juga cetakan-cetakan Al-Quran yang khusus untuk mushaf para penghafal Quran, Al-Quran pojok ya, Al-Quran pojok biasa. Jadi dipaskan di pojok itu agar lebih mudah dalam menghafal. Nah, di dalam era ini, era percetakan ini, Al-Quran pojok itu cara menghafalnya bisa bin nazar dengan melihat mushafnya itu. Nah, setelah lancar nanti dia membaca dan melihat mushaf Al-Qurannya, surat dan ayatnya dia baca, lalu dia ulang-ulang berkali-kali. Dan setelah lancar baru bil ghaib gitu. Nah, selanjutnya setelah era percetakan masuk ke era perkembangan teknologi. Nah, dalam era perkembangan teknologi, para penghafal Quran sekarang menggunakan MP3 ya. Apalagi orang-orang yang hidup di perkotaan ya, sudah tidak ada waktu kosong untuk menghafal Quran, maka mereka membiasakan kemana-mana menggunakan MP3, headset ditaruh di kuping dan disetel Quran yang ingin dihafalkan. Setelah diulang-ulang, di-repeat di bagian ayat itunya, nanti setelah terbiasa mendengarkan Al-Quran melalui MP3, maka setelah itu dimaknai. Nah, metode sekarang itu dimaknai. Ini maksudnya apa sih? Terjemahannya apa? Tafsirnya bagaimana? Gitu ya. Terus alur cerita di Al-Qur'annya tuh ayat ini tuh menceritakan tentang apa, dan itu akan mempermudah seseorang dalam menghafal. Jadi sekarang udah lebih modern lagi karena udah ada teknologi ya. Pertama dia mendengarkan Al-Qur'an, dan sekarang juga Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an sudah ada tafsirnya. Tafsir perkata kan ada Al-Qur'an khusus mushaf tafsir perkata kan, terjemah perkata, itu lebih mempermudah lagi para penghafal Quran untuk. Nah, setelah dari murotal dia memahami, baru dia buka mushaf Al-Quran. Itu beberapa transformasi dari awal hingga saat ini. Sangat luar biasa saya kira, banyak insight-insight yang tadi telah kita dengarkan dan kita temukan dari penjelasan dari Ang Nabil terkait risetnya ini. Nah, sebagai penutup saya kira penting untuk penegasan. Sebetulnya apa pesan yang ingin Ang Nabil sampaikan kepada khalayak akademik, atau mungkin kita menyebutnya sebagai grand statement dari riset ini yang perlu kita jadikan sebagai sebuah fokus, dan itu kita highlight bersama, kita beri garis tebal kira-kira. Silakan. Ya, tentu pesan dari saya atau grand statement saya bahwa pendidikan itu menjadi kunci kehidupan. Ya. Maka siapapun yang ada di dalam pendidikan, siapapun yang memberikan kontribusi dan sumbangsi di dalam dunia pendidikan, maka dia sudah menjadi bagian dari
perubahan menuju ke yang lebih baik gitu ya. Jadi tidak mungkin kita melihat bahwa fenomena saat ini banyaknya kasus-kasus, banyaknya permasalahan remaja, tidak mungkin kita menutup mata. Tidak mungkin hati nurani kita tega melihat generasi muda mengalami banyak permasalahan-permasalahan akhlak ya. Nah, tentu dari riset yang saya teliti ini bahwa kemampuan generasi muda di dalam menghafal Al-Quran harus sinkron dan berkesinambungan dengan pendidikan akhlak. Betul. Gitu ya. Tidak boleh berhenti hanya pada tataran menghafal Al-Quran saja. Ya, jadi selain membaca itu penting dan mendapatkan pahala, apalagi menghafal juga banyak hadis yang menegaskan itu akan menjadi syafaat kedua orang tuanya. Ya, dan tidak mungkin yang di dalamnya ada Al-Quran atau orang para penghafal Al-Quran ini akan disentuh oleh api neraka. Banyak sekali dalilnya. Akan tetapi dari membaca, menghafal, dan memahami ini tidak boleh hanya berputar-putar di wilayah itu saja, membaca, menghafal, memahami. Harus sampai pada implementasi ayat-ayat Al-Quran yang sudah dibaca, dihafal, dan dipahami. Kalau kita mengambil teori John Dewey, ya, dia salah satu filsuf pendidikan yang beraliran pragmatisme, bahwa ilmu pengetahuan itu tidak boleh berhenti hanya pada tataran hafalan dan pemahaman saja. Akan tetapi ilmu itu harus betul-betul bisa diimplementasikan dan diaplikasikan di dalam kehidupan nyata. Harus bisa menjadi solusi di tengah permasalahan masyarakat kita saat ini. Jadi pragmatisme dalam konteks tahfidzul Quran ini juga penting gitu loh. Tidak boleh kita hanya menghafal surat-surat Al-Quran tetapi tidak berusaha untuk mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi penting sekali untuk menjadikan pembacaan Al-Quran, penghafalan Al-Quran, pemahaman Al-Quran, dan pengamalan Al-Quran itu menjadi satu paket yang utuh. Tidak boleh dipisah-pisahkan. Agar Islam ini betul-betul terwujud ya, menjadi ajaran yang bisa membumi dan dirasakan langsung oleh umat manusia. Terima kasih itu kiranya. Lagi-lagi kita menemukan banyak hal, para pemirsa dimanapun berada, dari apa yang tadi sudah dijelaskan, disampaikan oleh Ang Nabil terkait dengan riset ini. Perbincangan kita sudah melewati detik ke menit mungkin sudah mendekati ke jam. Tak terasa waktu begitu mengalir, karena perbincangannya kalau anak muda sekarang bilangnya daging semua. Daging semua. Jadi terima kasih Anda masih tetap bertahan sampai ke menit terakhir ini. Jangan lupa untuk terus memantau channel atau kanal Universitas Islam Darussalam Ciamis, khususnya dalam program UID Talks. Jangan lupa juga untuk subscribe, tinggalkan komen dan juga like. Mungkin bisa menyapa Ang Nabil juga di sana. Dan jangan lupa juga untuk terus menginformasikan bahwa Universitas Islam Darussalam Ciamis membuka untuk mahasiswa baru. Dan mari bergabung. Kita punya banyak program yang terbaik, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan Ang Nabil. UID akan menjadi gerbang dan gerbong pemikiran ke depannya. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Saya Imam Sahar Hamdani, mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup, Ang, ya? Baik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.